Kemarin, tanggal 1 Juni 2025, rakyat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila, sebuah momen bersejarah yang menandai lahirnya dasar ideologi negara. Peringatan ini, yang telah menjadi hari libur nasional sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2016, mengingatkan kita pada perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai fondasi negara. Di tengah tantangan modern seperti polarisasi politik, radikalisme, dan globalisasi, Hari Lahir Pancasila menjadi kesempatan untuk merefleksikan sejarah, makna, dan relevansi nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan rakyat Indonesia saat ini. Sejarah lahirnya Pancasila, tonggak persatuan bangsa. Peringatan Hari Lahir Pancasila merujuk pada tanggal 1 Juni 1945, ketika Soekarno, yang kelak menjadi Presiden pertama Indonesia, pertama kali memperkenalkan konsep Pancasila dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI, di Jakarta. Sidang ini, yang berlangsung di Gedung Chuo Sangiin, sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila, menjadi momen penting dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. BUPKI, yang dibentuk pada 29 April 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang, bertugas merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Menurut arsip resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, Soekarno dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila, mengusulkan 5 dasar negara: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Istilah Pancasila sendiri, yang berarti 5 dasar, diambil dari bahasa Sanskerta, panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas, dan diusulkan oleh Soekarno atas saran dari seorang ahli bahasa yang hadir dalam sidang tersebut. Namun, perumusan Pancasila tidak berjalan mulus. Sidang BUPKI memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di antara para tokoh, terutama mengenai hubungan agama dan negara. Sebagian anggota, seperti Muhammad Yamin dan Haji Agus Salim, mengusulkan dasar negara yang lebih sekuler, sementara kelompok lain, termasuk tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, mendorong dasar yang lebih religius. Konflik ini memuncak pada perdebatan tentang Piagam Jakarta, yang dirumuskan pada 22 Juni 1945 oleh Panitia 9. Piagam tersebut awalnya memuat frasa, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian dihapus atas desakan tokoh-tokoh dari wilayah timur Indonesia, seperti Johannes Latuharhari, untuk menjaga persatuan. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Versi finalnya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini kemudian ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, yang menjadi landasan konstitusi Indonesia hingga kini. Perjalanan Pancasila pasca kemerdekaan. Sejak kelahirannya, Pancasila menghadapi berbagai ujian. Pada era Orde Lama, 1945 hingga 1966, Soekarno kerap menggunakan Pancasila sebagai alat politik untuk menyatukan bangsa di tengah konflik ideologi antara nasionalis, agamis, dan komunis. Namun, setelah peristiwa G30S PKI pada 1965, Pancasila sering disalahgunakan oleh Orde Baru, 1966 hingga 1998, untuk membungkam oposisi. Soeharto, Presiden kedua Indonesia, memperkuat narasi Pancasila sebagai ideologi tunggal melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, tetapi pada praktiknya, nilai-nilai Pancasila sering dikorbankan demi stabilitas politik dan ekonomi. Reformasi 1998 membawa angin segar bagi Pancasila. Pasca lengsernya Soeharto, Pancasila kembali ditempatkan sebagai dasar negara yang demokratis, meskipun tantangan baru muncul, seperti radikalisme, intoleransi, dan korupsi. Pada 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Kepres nomor 24 tahun 2016, sebuah langkah yang mendapat dukungan luas sebagai upaya untuk memperkuat identitas nasional. Namun, hingga 2025, implementasi nilai-nilai Pancasila masih menjadi perdebatan, terutama di tengah polarisasi politik pasca Pilpres 2024 dan meningkatnya ancaman radikalisme, seperti yang dilaporkan Tempo, 31 Mei 2025. Makna Pancasila bagi rakyat Indonesia. Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 di Jakarta kemarin diwarnai dengan upacara nasional di Monumen Pancasila Sakti, yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Pancasila adalah perekat bangsa yang harus tetap relevan di tengah tantangan global. Pancasila bukan sekadar ideologi, tetapi cara hidup kita sebagai bangsa yang beragam, ujar Prabowo, sebagaimana dikutip Kompas, 1 Juni 2025. Upacara ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan presiden, serta ribuan pelajar dan masyarakat umum, menunjukkan antusiasme publik terhadap peringatan ini. Makna Pancasila bagi rakyat Indonesia dapat dilihat dari 5 sila yang menjadi inti ideologi ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan keimanan kepada Tuhan sambil menjunjung tinggi kebebasan beragama. Ini menjadi penting di tengah meningkatnya kasus intoleransi, seperti yang dilaporkan oleh Setara Institut pada 2024, yang mencatat 197 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan, sebuah nilai yang relevan di tengah isu ketimpangan sosial, di mana 10% penduduk terkaya menguasai 77% kekayaan nasional, menurut Oxfam, 2024. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan bangsa yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan 300 kelompok etnis. Di tengah polarisasi politik pasca Pilpres 2024, persatuan ini diuji, terutama dengan munculnya narasi sektarian di media sosial, seperti yang dicatat oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mafindo, pada Mei 2025. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan demokrasi berbasis musyawarah, sebuah nilai yang kini diuji oleh maraknya politik uang dan rendahnya partisipasi pemilih, yang hanya mencapai 70% pada Pilpres 2024 menurut KPU. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi sorotan utama di tengah tantangan ekonomi. Meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,1% pada 2024, BPS, kemiskinan masih menjadi masalah, dengan 9,36% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Program makan bergizi gratis yang diluncurkan Prabowo pada 2025 menjadi salah satu upaya mewujudkan sila ini, meskipun implementasinya masih diwarnai kritik terkait distribusi dan anggaran, sebagaimana dilaporkan Tempo, 30 Mei 2025. Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025, Refleksi dan Tantangan. Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 tidak hanya di Jakarta, tetapi juga dirayakan di berbagai daerah. Di Yogyakarta, ribuan pelajar menggelar parade budaya yang menampilkan keberagaman tradisi. Sementara di Bali, diskusi publik tentang Pancasila dan toleransi diadakan oleh tokoh lintas agama. Namun, di platform X, peringatan ini juga memicu diskusi kritis. Tagar Pancasila masih relevan, 1 Juni 2025, menjadi trending dengan lebih dari 90.000 postingan. Tetapi banyak warganet mempertanyakan apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan. Dengan akun rakyat biasa menulis, Pancasila cuma jadi slogan, mana buktinya keadilan sosial? Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Aris Sujito, menilai bahwa Pancasila masih relevan, tetapi implementasinya terhambat oleh lemahnya penegakan hukum dan korupsi. Kompas, 1 Juni 2025. Ia menyoroti bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2024 hanya mencapai skor 34 dari 100 menurut Transparency International, menunjukkan tantangan besar dalam mewujudkan sila keadilan sosial. Sementara itu, aktivis HAM Haris Azhar menekankan pentingnya sila kemanusiaan untuk melawan radikalisme, yang menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, masih menjadi ancaman dengan 600 kasus terkait radikalisme pada 2024. Relevansi Pancasila di era modern. Di era globalisasi dan digitalisasi, Pancasila menghadapi tantangan baru. Perkembangan teknologi, seperti media sosial dan kecerdasan buatan, membawa dampak positif sekaligus negatif. Di satu sisi, teknologi memudahkan penyebaran nilai-nilai Pancasila melalui kampanye digital, seperti yang dilakukan Kemendikbud pada 2025 dengan meluncurkan platform edukasi, Pancasila Digital, yang diakses lebih dari 1 juta pengguna dalam sebulan. Kemendikbud, 2025. Di sisi lain, teknologi juga mempercepat penyebaran hoaks dan narasi intoleran, yang melemahkan persatuan, sebagaimana dilaporkan Mafindo, Mei 2025. Pancasila juga diuji oleh dinamika global, seperti persaingan geopolitik dan perubahan iklim. Sila kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi pedoman dalam menghadapi krisis iklim, di mana Indonesia, sebagai negara kepulauan, menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut yang dapat memengaruhi 42 juta penduduk pesisir pada 2050, menurut laporan Bank Dunia, 2024. Selain itu, nilai persatuan Pancasila menjadi penting dalam menjaga posisi Indonesia di tengah tekanan geopolitik,
seperti konflik di Laut Cina Selatan, di mana Indonesia harus tetap netral sambil mempertahankan kedaulatan. Hari lahir Pancasila 2025 mengingatkan kita pada perjuangan para pendiri bangsa untuk menyatukan Indonesia di tengah keberagaman. Sejarah kelahirannya menunjukkan bahwa Pancasila adalah hasil kompromi yang bijaksana, sementara maknanya bagi rakyat Indonesia adalah pedoman untuk hidup harmonis, adil, dan sejahtera. Namun, tantangan modern seperti intoleransi, ketimpangan, dan radikalisme menguji komitmen kita untuk mengamalkan Pancasila. Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi panggilan untuk bertindak, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun generasi muda, agar Pancasila tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Anda memaknai Pancasila di era ini?